Dua pengusaha dan seorang ketua himpunan nelayan menjadi pesakitan setelah diduga memalak proyek hingga triliunan rupiah. Aksi premanisme berdasi itu langsung mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, di tengah upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang bebas intimidasi, aksi premanisme para tersangka tidak bisa dimaklumi. Muhammad Salim dan Ismatullah seolah lupa dengan titel pengusaha yang melekat di keduanya. Salim, Ismatullah, dan Rufaji justru berbuat tercela. Bukannya ikut mendorong membuka lapangan kerja baru, Salim, Ismatullah, dan Rufaji malah membuat malu organisasi. Usai viral kedapatan ikut meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Ketiganya disebut-sebut memeras dan mengancam PT Chandra Asri Alkali yang tengah membangun pabrik di Cilegon. Salim, Ismatullah, dan Rufaji bahkan siap mengajak massa berunjuk rasa, serta mengancam menghentikan proyek konstruksi bila keinginannya agar pengusaha lokal dilibatkan tak diindahkan. Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah mengebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Jadi ada yang perannya mengajak untuk mendatangi, kemudian dengan intimidasi mengebrak meja untuk tujuan meminta proyek, seperti itu. Peristiwa ini saya kira ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi Kadin, ya, ketika menseleksi pengurus-pengurusnya. Jangan sampai pengurus Kadin itu diisi oleh preman, ya oleh orang-orang yang suka memalak, bahkan memalak sesama sesama pengusaha. Aksi pemerasan berkedok pengusaha ini langsung mendapat atensi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, di tengah upaya Prabowo menciptakan iklim investasi yang bebas intimidasi, perilaku Salim dan kawan-kawan sulit dimaklumi. Bahwa memang pemerintah sekarang ini memang sangat concern berbicara pertumbuhan ekonomi di angka 8%, dan salah satu strategiknya adalah kita untuk mendorong pertumbuhan investasi. Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi. Dan memang dengan kejadian yang ada di Chandra Asri wilayah Cilegon Provinsi Banten ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif, dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung. Kasus pemalakan proyek di Cilegon, Jawa Barat bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah anggota ormas dan orang berseragam putih menemui perwakilan perusahaan kontraktor asal Cina, Chengda Engineering. Kontraktor tersebut diketahui tengah membangun pabrik PT Chandra Asri Alkali, anak perusahaan kimia terbesar di Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical. Pabrik dirancang untuk memproduksi bahan baku berbagai industri penting, seperti pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik, industri kertas, hingga konstruksi. Pabrik yang berlokasi di kota Cilegon itu masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Tanpa tedeng aling-aling, para oknum pengusaha lokal meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah kepada kontraktor tanpa melalui mekanisme lelang.
Saya menyayangkan kejadian tersebut ya, karena kita semua sedang berupaya bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha dan kemudian investasi di Provinsi Banten. Dan sebagai Gubernur Banten yang sedang berupaya menjadi Banten yang sama, saya sangat kecewa dan saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yuk sama-sama kita dukung, karena investasi ini bukan terkait 1-2 kelompok, tapi investasi ini terkait seluruh masyarakat Banten. Sehingga investasi yang datang ke Banten kita sambut dengan baik dan kita harapkan investasinya juga berdampak positif kepada seluruh masyarakat Banten. Selain langkah hukum, pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga memediasi kasus pemalakan proyek strategis nasional di Cilegon. Hal ini dilakukan sebagai langkah proaktif untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kami dari Chandra Asri sekali mengucapkan terima kasih telah difasilitasi dengan baik, dan tentu Chandra Asri terus berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia, memastikan pertumbuhan 8% ini dapat tercapai, dan juga arahan-arahan dari pemerintah, dari Kadin, dari kepolisian, dan kemudian dari pemerintah daerah, gubernur, wali kota, tentu menjadi komitmen kami, dan kami selalu taat compliance atas hal-hal yang memang menjadi aturan yang harus kami patuhi. Sesuai dari arahan Ketua Umum Pak Anin, kita sudah melakukan langkah-langkah organisasi. Ya, dan tadi pagi kita juga udah undang dari Kadin Cilegon, Kadin Banten untuk mengambil informasi, dan secara mekanisme kita akan melakukan sanksi tentu dengan organisasi, tentu bekerjasama sesuai arahan dari Pak Todo, Pak Wamen, untuk bagaimana pola-pola yang harus dilakukan dengan Kadin, pola yang mitra untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tadi sesuai arahan Pak Wamen dan dari pihak Pak Kapolda, Pak Suyudi, telah melakukan langkah-langkah bagaimana kita untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Pak Wamen, Pak Todo. Presiden Prabowo kini memang sedang mendorong iklim usaha sehat, bebas dari pungli dan aksi premanisme. Pemerintah telah membentuk Satgas Premanisme sebagai langkah nyata memberi ketenangan usaha. Kami mendukung untuk upaya dari pemerintah daerah maupun pusat untuk tegas dalam menyisir dan memastikan keamanan berinvestasi, iklim investasi supaya sehat di Indonesia. Karena kita untuk bisa mencapai 0% kemiskinan, 8% pembangunan ekonomi, kita perlu adanya kerjasama dengan investor bahkan dari luar negeri. Dicari akar permasalahannya apa, ya. Nah, akar permasalahan bisa juga isu-isu mengenai kemiskinan, ada isu-isu mengenai pengangguran, atau isu-isu mengenai bagaimana integrasi ekonomi antara investor dengan masyarakat setempat. Dan ini mungkin harus dilakukan penyelesaian bersama, ya, tidak hanya dibebankan ke pemerintah, tapi juga dunia swasta juga harus dilibatkan, kemudian akademisi juga dilibatkan agar ini bisa diselesaikan, ya. Jangan sampai kita menjadi negara gerombolan, ya. Negara yang dikuasai oleh gerombolan itu bahaya sekali, ya. Praktik premanisme di banyak lini kehidupan masyarakat memang menjadi penghambat serius bagi pembangunan. Tak hanya ketegasan aparat, konsistensi pemerintah selaku pemangku kebijakan juga tak kalah penting untuk mencegah munculnya kembali premanisme dalam bentuk apapun.